Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu komponen pada sistem kelistrikan mesin, yaitu bagaimana cara kita meremove alternator dari mesin, kemudian kita melakukan overhaul alternator, pemeriksaan alternator, kemudian memasang kembali alternator pada mesin. Untuk seri yang kita akan tampilkan pada kesempatan kali ini adalah seri mesin One NZFE ya, yang terpasang pada Toyota Yaris maupun Vios. Di sini saya gunakan sebagai contoh dalam pembahasan materi kita pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas prosedur daripada pelepasan atau meremoving alternator dari mesin. Yang pertama tentu prosedur pelepasan seperti pada motor starter dan komponen kelistrikan lainnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melepas kabel negatif baterai di sini. Ya. Kemudian kita melakukan pelepasan kabel alternator dan konektor di sini. Kemudian bagaimana kita melepas drive bell, kita melepas stay, ya, plus adjuster. Di sini ada bolt. Kemudian baru kita remove alternator SI-nya. Secara detailnya bagaimana kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kita melepas terminal negatif baterai di sini. Biasanya kita menggunakan seperti biasa yaitu kunci ring 10 ya untuk melepas terminal negatif daripada kutub negatif baterai. Jangan lupa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada komponen kelistrikan lainnya, yaitu sebelum kita melepas terminal negatif baterai selalu lakukan catatan. Kita buat catatan mengenai informasi yang tersimpan di dalam komputer. Seperti DTC code mungkin ada yang digunakan untuk diagnosis pada sistem troubleshoot atau diagnosis pada sistem-sistem lain. Kemudian untuk menyimpan stasiun radio pilihan daripada pemilik kendaraan atau customer. Kemudian bagaimana kita menyimpan memori pada posisi tempat duduk yang menggunakan sistem memori. Kemudian ada juga posisi steering, baik tilt maupun teleskopik yang menggunakan sistem memori. Itu wajib kita simpan setelannya, karena itu adalah setelan posisi nyamannya daripada customer ya. Jadi harus kita kembalikan lagi stasiun radionya, posisi daripada tempat duduknya, dan posisi daripada steeringnya, agar nanti customer ketika selesai perbaikan tidak merasakan hal yang different atau hal-hal yang aneh pada saat dia mengendarai kendaraannya. Misal dia ingin memilih stasiun radio FM 1-nya biasanya 99,9 FM, oh ternyata tidak di reset, kita lupa untuk mereset ulang, ternyata setelannya adalah 87,5 FM. Jadi bisa menjadi komplain daripada pelanggan yang melakukan perbaikan di bengkel kita. Oke, jadi itu peringatan saat kita melepas terminal negatif untuk selalu mencatat memori-memori yang tersimpan baik pada radio, baik pada posisi tempat duduk, maupun steering dan sistem lainnya yang menggunakan memori. Sehingga saat kita selesai perbaikan, kita kembalikan lagi posisi-posisi seperti pada sebelum kita melakukan perbaikan. Untuk selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah kita melepaskan ini protektor daripada short circuit-nya atau pelindung daripada terminal B, ya, supaya tidak terjadi short circuit. Kita lepaskan dulu di sini. Kemudian kita lepas murnya yang ada di dalam ini. Ya. Biasanya menggunakan kunci 10, ada yang menggunakan kunci 12 ya. Kita lepaskan murnya yang ke terminal B untuk mempermudah kita dalam melakukan pelepasan. Kemudian langkah selanjutnya kita lepaskan konektor ya yang masuk ke dalam alternator ya. Yang nantinya masuk ke IC regulator nih biasanya.
terminal SIL ini, kalau menggunakan IC regulator. Kalau menggunakan yang masih tipe kontak point ya biasanya terminal FNE. Ya. Kalau yang udah menggunakan IC, ini biasanya menggunakan terminal SIL. Tapi ada yang sudah menggunakan 2 kabel sekarang ya, karena sudah menggunakan multiplex communication system. Yang paling penting adalah jangan lupa melepas konektor. Hati-hati saat melepas konektor karena biasanya untuk mesin-mesin yang sudah cukup runningnya cukup lama ya, kilometer di atas 80 kilo itu ini udah rapuh, jadi gampang sekali untuk pecah. Kemudian kita lepas, ini ada bolt untuk, ini ada nut ya, bukan bolt ya, untuk stay-nya. Di sini ada bolt untuk adjuster dan stay. Kemudian di sini ada bolt pengikat daripada alternator. Ini biasanya menggunakan ring 12, ini juga ring 12. Kalau ini ring 14 kita pakai. Ya, kita kendorkan baut-baut pemasangan alternator dan drag bell. Kita menarik drag bell untuk menggerakkan alternator. Ya, kemudian kita lihat bagaimana cara melepas drag bell-nya di sini. Ya, di sini kita buka ini untuk baut dudukannya, kita lepaskan, kita kendorkan, kemudian drag bell-nya bisa terlepas dengan cara kita mendorong. Kita dorong alternator ini ke arah menuju ke dalam mesin ya, supaya nanti drag bell-nya kendor bisa kita lepaskan. Karena tanpa melepas drag bell akan sulit kita melepas daripada alternator. Ya, jadi ini dikendorkan dulu, yang bawah juga dikendorkan, baut pengikat alternatornya, kemudian drag bell-nya didorong ke arah dalam, ya, baru kita lepaskan drag bell-nya. Setelah drag bell-nya terlepas, kita lepaskan bolt-nya semua ini, kita lepas, ini kita lepas. Untuk stay-nya kita lepas saja ini supaya lebih aman, ya. Hati-hati pada saat melepas alternator pada NZ series ini karena di sini ada namanya oil control valve biasanya. Ada OCV, kalau kita tidak hati-hati itu biasanya rawan sekali untuk rusak, patah bagian konektor. Oke, itu peringatan pada saat kita melepas daripada alternator pada unit mesin 1NZ-FE ya, yang biasanya dipakai pada Vios atau Yaris tipe lama, ya, NCP42. Nah, sekarang kita akan melihat rakitan daripada alternator yang menggunakan IC regulator. Ya, komponen-komponennya apa saja? Jelas di sini adalah puli alternator, kita lepas. Kemudian yang kedua di belakang ini ada penutup end frame. Ya. Kemudian di sini ada brush holder untuk tipe IC regulator ini. Kemudian di sini ada isolator, penyekat alternator terminal, ya, ini terminal B. Ini jangan sampai hilang karena untuk mencegah short circuitnya ini penting sekali. Kemudian ini adalah IC regulator, ya. Kemudian ini adalah rectifier atau dioda. Ini adalah end frame belakang. Kemudian ini adalah drive frame bagian depan, front frame. Kemudian ini adalah rotor ECI. Ya. Nah, di dalamnya sebenarnya di sini ada lagi stator ya, tidak tergambarkan dengan jelas pada gambar ini. Oke, itu tadi bagian-bagian daripada alternator. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya bagaimana cara melakukan pembongkaran pada motor starter. Ya, sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh antara yang konvensional maupun yang menggunakan IC regulator. Hanya saja untuk yang tipe IC regulator, di sini ada IC regulator yang terpasang di dalam alternator. Ya. Built-in bahasanya, built-in IC regulator. Nah, kemudian ini adalah metode-metode pemeriksaan pada alternator. Ya. Di sini pada materi ini hanya 3 yang dibahas, yaitu pemeriksaan rakitan daripada rotor ECI. Kemudian ini adalah pemeriksaan rectifier atau dioda. Kemudian di sini ada pemeriksaan brush. Sebenarnya ada satu lagi ya yang cukup vital, yaitu pemeriksaan daripada stator ECI. Ya, itu bisa dilihat di repair manual
setiap kendaraan ya, kalau di tempat praktek itu ada repair manual seri K, ada 4K, 5K, dan ada 7K, itu bisa digunakan untuk referensi daripada pemeriksaan stator, karena di sini tidak dijelaskan. Oke, yang pertama kita melakukan pemeriksaan pada rotor SI. Ya, yang harus kita lakukan pertama adalah di sini pemeriksaan visual. Ya, kita harus memeriksa apa yang diperiksa secara visual. Yang diperiksa secara visual adalah ini, slip ringnya. Nah, slip ring. Periksa slip ring terhadap adanya penyebab kotoran ataupun terjadinya kondisi terbakarnya. Karena slip ring ini bersentuhan langsung dengan brush yang teraliri listrik, kemudian masuk ke rotor coil, pasti di sini ada potensi-potensi dia kotor ataupun terbakar. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan secara visual. Dilihat apakah slip ringnya itu kondisi terbakar, biasanya ada bercak-bercak hitam, atau masih kondisinya itu bagus, karena akan menambah, ketika ada bercak hitam terbakar ini akan menambah tahanan daripada slip ring. Ya. Sehingga ketika terjadi kotor ataupun posisi terbakar, kita harus melakukan pembersihan. Ya, pembersihan bisa kita lakukan cukup dengan lap jika itu memungkinkan. Kalau tidak ya kita menggunakan amplas yang halus ya, 1500 lah, cukup itu amplas yang 1500. Yang tidak merusak daripada ini permukaan kontak daripada slip ring. Dan tidak boleh terlalu banyak kita melakukan amplas di sini, karena akan justru mengurangi daripada diameter slip ring. Nah, itu pemeriksaan visual daripada komponen alternator SI ya, yaitu kita periksa visual slip ring. Nah, pada tipe yang tidak menggunakan IC regulator, di sini juga ada, biasanya setelah slip ring di sini ada bearing ya. Di sini ada bearing di bagian belakangnya. Itu juga penting untuk dilakukan pemeriksaan cara kerja dan visual daripada bearing tersebut. Ya, diputar bearingnya. Di sini biasanya ada bearing. Kita putar bearingnya, apa bearingnya kasar atau bearingnya masih lembut. Itu harus kita bisa melakukan decision apakah akan diganti ataupun kita masih bisa digunakan lagi. Nah, kemudian untuk ini pemeriksaan selanjutnya adalah kita memeriksa kontinuitas antar slip ring di sini. Ya, periksa kontinuitas antar slip ring dengan menggunakan multi tester. Nah, bisa digital, bisa analog. Jadi tidak perlu terpaku pada gambar yang ada di sini. Gambar yang ada di sini adalah digital ya. Tapi jika pemirsa mempunyai yang analog, bisa menggunakan analog dengan posisi ohm kali 1 ya. Jadi nggak usah khawatir, bisa digunakan. Ya. Yang diperiksa apa? Ya, positif dan prob negatifnya kita pasangkan pada kedua ujung daripada slip ring ini. Kenapa? Karena kedua ujung slip ring ini terkoneksi dengan rotor coil yang ada di dalam rotor. Nah, jadi ini kita periksa di ujung-ujung daripada slip ring yang nantinya akan terhubung ke rotor coil. Intinya bahwa di sini kita memeriksa rotor coilnya, apakah masih ada koneksinya, kontinuitasnya, atau sudah terputus ya. Untuk besar tahanan bisa merujuk atau merefer pada repair manual masing-masing. Karena tidak ada patokan tahanannya, ada yang menggunakan 1,5 sampai 3 ohm, ada yang menggunakan di atas 3 ohm ya. Kita merefer pada repair manual masing-masing. Pada intinya ketika masih terhubung, ini yang kita periksa adalah kontinuitas. Tapi untuk besar tahanannya berapa Pak? Kita merefer pada repair manual masing-masing, spesifikasi kendaraan. Karena akan berbeda-beda. Tergantung dari tipe gulungan atau besar kecilnya gulungan yang ada pada rotor coil. Nah, kemudian di sini yang kita lakukan selanjutnya adalah periksa grounding ya, atau penyekatan antara slip ring dan rotor. Nah, kalau tadi harus ada kontinuitas, kalau di sini tidak boleh ada kontinuitas. Kita masih menggunakan ohm kali 1 ya untuk multitester analog. Yang diperiksa adalah
satu ujung slip ring, ya, ini boleh dipindah dari sini maupun yang ini, ya. Yang satu lagi adalah di kuku-kuku daripada rotornya, ya. Di grounding point-nya ini biasanya besinya di sini, kuku-kuku rotor, ya. Hasilnya tidak boleh ada kontinuitas. Ketika terjadi kontinuitas berarti terdapat kebocoran pada rotor coil ini, ya. Ada kerusakan, bocor, short, ya, dengan bodi kuku rotor ini. Ya, jadi hasilnya tidak boleh ada kontinuitas. Kemudian selanjutnya masih pada rotor SI, kita adalah memeriksa ukuran daripada slip ring. Ukuran yang dimaksud adalah di sini pastinya adalah diameter, ya, menggunakan alat. Ini adalah jangka sorong, kita gunakan jangka sorong, kita ukur pada bagian slip ringnya. Ya, untuk spesifikasi berapa diameternya bisa merujuk pada repair manual masing-masing kendaraan. Karena akan berbeda-beda dari masing-masing alternator, tergantung dari bentuk dan ukurannya. Ya, jadi silakan merujuk pada repair manual sesuai dengan tipe alternator yang sedang diperiksa. Ini diperiksa kedua-duanya, ya. Karena ini ada dua slip ring yang ke ujung positif dan ujung negatif, jadi harus dicek dua-duanya. Jika sudah melewati batas minimum, ya, karena ini termakan oleh brush, maka yang harus dilakukan adalah mengganti alternator rotor SI. Ya, ini harus diganti karena ini tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan bearing, itu bisa diganti sendiri, kalau ini sudah menyatu, ya. Jadi harus diganti SI, ya. Satu bagian daripada rotor. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan daripada rectifier atau dioda. Nah, ini adalah pemeriksaan untuk dioda positif. Kemudian ini adalah pemeriksaan untuk dioda negatif. Nah, kita periksa polaritasnya di sini, ya, kita menggunakan dioda tester jika ada, lagi-lagi, ya, jika ada selektor dioda testernya. Jika tidak ada, kita boleh menggunakan multitester analog dengan ohm kali 1. Jadi tidak perlu khawatir, ya, nggak ada digitalnya, Pak. Ya, kita pakai yang ada, pakai analog, menggunakan ohm kali 1. Ya, yang diperiksa apa di sini? Yang diperiksa adalah kontinuitas, ya, kontinuitas polaritas, ya, daripada diodanya. Untuk yang positif kita bahas dulu yang ini, ya. Satu ujung kita periksa pada terminal B. Baik untuk tipe IC maupun tipe yang kontak point sama, satu ujung kita di terminal B. Kemudian satu ujungnya adalah pada terminal P1 sampai P4 yang menggunakan 4 gulungan ini, ya. 4 dioda, ya, menggunakan 4 dioda, sorry. Yang menggunakan 4 dioda kita gunakan cek pada P1 sampai P4. Jadi yang satu tetap di B, yang P1 sampai P4 ini kita periksa satu-satu, tidak pindah. Nah, pada saat ujung merah di positif di B, kemudian ujung hitam di masing-masing ujung pada P1 sampai P4 ini, atau pada tipe yang kontak point itu di ujung daripada kumparan stator, ya, itu ada ujung-ujungnya. Ini juga ujung kumparan stator sebenarnya di sini. Itu ada kontinuitas, ya, ada kontinuitas. Nah, maksud dari dua gambar ini adalah salah satu posisi kita harus balik polaritasnya, ya. Jadi yang sebelumnya merah di B, sekarang kita balik, ya, yang hitam di B, ya. Nah, ketika yang hitam di B, yang merah di cek pada ujung-ujung kumparan lainnya, ini tidak boleh ada kontinuitas, ya. Jadi cukup satu saja. Ketika kita membalik polaritas, tidak boleh ada kontinuitas pada polaritas yang sebaliknya. Ya, jadi cukup satu aja, itu bisa kita nyatakan bahwa rectifiernya itu masih bagus.
Tapi jika pada saat kita membalik probe, ya, dua-duanya ada polaritas, itu kita harus melakukan penggantian pada rectifier. Ya, atau jika tidak ada polaritas, tidak ada kontinuitas pada kedua metode tadi, itu juga harus kita ganti. Begitu juga pada saat kita memeriksa dioda negatif, ya. Kalau tadi satu probe di terminal B, sekarang satu probe-nya di terminal E di sini. Ya. Prosedurnya sama, kita cek satu di terminal E, kemudian kita cek pada terminal P1 sampai P4 atau pada ujung kumparan dari stator. Kemudian pada posisi yang pertama harus ada kontinuitas, ya, pada saat hitamnya di E, merahnya di P1 itu harus ada kontinuitas. Ketika kita balik itu tidak boleh ada kontinuitas. Ya, jika kedua-duanya ada kontinuitas maka harus diganti. Ya, jadi yang ada kontinuitas hanya pada satu polaritas saja, tidak pada kedua-duanya. Nah, untuk metode pada alternator tipe yang kontak point tanpa IC regulator itu bisa dicek pada repair manual metode. Ya, itu ada banyak tipe, ya, ada tipe 40A, 30A, 35A, ada tipe 50A, itu bisa dicek pada repair manual. Oke, itu metode untuk pemeriksaan dioda, ya, rectifier. Nah, kemudian untuk pemeriksaan brush, tentunya kita menggunakan alat, ya. Di sini kita ukur daripada panjang brushnya. Ya, kita ukur daripada panjang brushnya. Ya, boleh kita menggunakan rahang atas, tetapi lebih efektif ketika menggunakan ekor daripada jangka sorong, ya. Ini metode menggunakan rahang atas, ya, pengukurannya. Tapi biasanya kita lebih efektif menggunakan ekor daripada jangka sorong. Kita ukur di sini untuk mengukur kedalaman biasanya. Kemudian di sini kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Seperti ini posisinya. Nah, ini jangka sorongnya, kita gunakan ekornya ini untuk mengukur kedalaman. Itu lebih efektif. Ya, tetapi jangan mendorong daripada brush ini terlalu kuat, karena di sini ada pegas. Brush itu bisa terdorong ke dalam. Ya. Karena jika menggunakan pengukur kedalaman ada potensi itu terdorong. Ya. Tentu brush ini lama-kelamaan akan mengalami keausan karena bersinggungan dengan slip ring. Berapa minimumnya bisa dicek di repair manual masing-masing. Ya. Untuk minimum panjang brush. Ketika brush ini habis, maka aliran listrik yang masuk ke rotor coil pun akan kurang sempurna, ya, karena persinggungan yang kurang sehingga alirannya kurang sempurna, mengakibatkan kemagnetan yang ada pada rotor coil pun tidak stabil. Akibatnya apa? Pembangkitan listriknya juga undercharge nanti, di bawah spesifikasi. Nah, kemudian ini perakitan kembali, kita pasang kembali dari drive frame, rotor, end frame kita rakit, kemudian pasang rectifier, kemudian kita pasang regulator IC, kita pasang brush, end frame, pulley kita rakit kembali, kemudian kita pasang kembali pada mesin. Ya, seperti pada saat kita melakukan pelepasan, urutannya sama, kita pasang lagi alternatornya. Ikatkan kembali, ini bolt untuk pengikat alternator, ini bolt untuk stay-nya. Kita pasang lagi, jangan kebalik ketika memasang stay-nya karena di sini ada adjuster atau penyetel. Kalau kebalik nanti nyetelnya agak sulit. Nah, kemudian kita bisa menyetel dengan cara menggunakan palu di sini, ya. Kita geser, kita tarik, ya, kita masukkan di antara celah alternator dengan mesin, kita tarik, kemudian kita kencangkan baut penyetel serta baut dudukan. Setelah kita memasang drive bell tentunya ini. Ya, setel dengan spesifikasi dari drive bell menggunakan bell tension gig sesuai spesifikasinya. Ada yang 10 kg, ada 9,8 sesuai spesifikasi daripada
travel tersebut. Apa itu travel baru atau itu travel lama itu berbeda kekencangannya. Oke, hati-hati saat menggunakan valve ini karena tadi udah kita sebutkan di sini ada namanya oil control valve, itu bisa rusak ketika kita salah prosedur. Nah, kemudian kita pasang lagi mur dari terminal B-nya, kemudian kita pasang protektornya, kita pasang kembali konektornya, kemudian pasang kembali terminal negatif baterai. Ya. Kencangkan dengan menggunakan kunci ring 10. Ya, hubungkan kabel negatif baterai dengan lurus agar tidak merusak terminal. Jangan lupa untuk mengembalikan informasi kendaraan setelah menyelesaikan prosedur pemeriksaan seperti memori radio, kemudian posisi jok, kemudian posisi steering yang menggunakan tilt and telescopic, ataupun informasi yang tersimpan yang sudah kita catat sebelumnya sebelum kita melakukan pelepasan terminal pada awal langkah pembongkaran tadi. Oke, itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Silakan bisa langsung dipraktekkan pada unit agar lebih dapat meningkatkan kompetensi secara skill, sehingga nanti untuk kesulitan-kesulitan bisa dilakukan improvement ya, atau perbaikan daripada prosedur kerja. Terima kasih untuk perhatiannya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk duluan.